Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, sabanto ko kita diuji dengan ujian labek. Dengan ujian cukup itu ada orang yang datang, ada orang yang tiba, ada orang yang hadir. Itu ujiannya bang. Tetapi dek kita laban niat kau sampai dan kita pula punya rencana. Nah, sementara judul kaji kita malam hari ini sebagaimana telah disebarkan oleh ketua amalan di bulan Sya'ban. Karena kini kita lah masuk Sya'ban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang ke-8. Diapi oleh Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ya mempunyai suatu keistimewaan lah. Cuma terkadang di adanya keistimewaan fadilah keutamaan, ada nama kelebihan mana orang itu dalam mengisi amalan-amalan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban yang berdasarkan kepada hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Itu mengkor perlu kita pahami tentang Sya'ban itu. Dan jadi bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Secara bahasa arti Sya'ban itu berpencar. Tasya'ub, berpencar-pencar. Dulu ketika orang-orang Arab siswa magih nama bulan-bulan, mereka sesuaikan dengan situasi, keadaan dan musim atau peristiwa yang terjadi di saat itu. Perlu kita ketahui bahwa bulan-bulan Hijriah itu tidak Nabi yang beri nama. Jauh sebelum Nabi lahir pun lah dojo nama-nama bulan-bulan lalu dibakukan dalam Islam. Dan mereka memberi nama bulan-bulan yang sesuai dengan musim. Kita ambil contoh Ramadan. Ramadan itu Ramida itu panas membakar, panas terik. Jadi ketika mereka memberi nama bulan-bulan, itu bulan yang ke-9, bulan pun yang kedagih kini ko. Bulan yang ke-9 ko namanya kira itu. Kita lagi salah nama Ramadan, panas yang sangat luar biasa karena musim panas. Kita tahu di Arab Saudi itu kalau panas bisa mencapai 5,55 derajat Celcius. Di musim-musim haji terkadang mencapai 50 atau lebih. Itu luar biasa. 2 kali lipat suhu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi cuma 22-23. Di orang awak kalau latih pada situ kepala doa negari. Jadi ketika mereka melewati musim, kalau musim panas membakar, di situ memang membakar. Pasir-pasir itu mengeluarkan sarap ko fata morgana. Mereka gialah nama bulan ke-9 dengan Ramadan, panas, terik, membakar. Lalu tibolo di bulan ke-10, ke-9, Syawal bulan ke-10. Mereka pun mencari-cari nama. Yang kadagian nama di bulan ke-10.
Ketika itu musimnya musim unta betino mangke iku. Tanda nak muah dibuahi oleh unta jantan. Namanya syalatil ibil. Syalat tu mangke menjadi Syawal. Lalu mereka giasalah namo di bulan tu bulan Syawal, bulan tinggi, bulan meninggi. Karena unta mangke iku tinggi-tinggi. Irtifa. Dalam kaji orang awak baca ko mangko banama ko bulan Syawal iko de bulannya kita harus menaikkan, meninggikan amalan kita, meningkatkan mutu. Padahal asal muasal mangko banama Syawal untuk betino mangke iku kate ndak mau kawin. Tatiru lo di sebagian tampe sebagian tampe tatiru ndak mau kawin di bulan Syawal. Kawin di antara dua kutubah ndak boleh. Ada sialnya mata. Antara rayu gadang, rayu haji, itu ada sial. Itu paham sebagian. Ada sebeko maronya. Jadi balik kita ke Bengka. Mantun lo bulan Sya'ban. Setelah di bulan Rajab mereka bertamu-tamu, bersuah-suah, berkumpul-kumpul. Sehingga mereka pun umrah ke tanah suci. Walaupun Islam belum datang, tapi mereka tetap umrah. Umrah itulah jarang lama kumpul-kumpul. Nah, sehabis mereka berkumpul-kumpul itu kembali berpencar-pencar, mencari penghidupan masing-masing. Mengurus kerja masing-masing, termasuk mencari air untuk persiapan bulan berikutnya. Apa pencar-pencar itu namanya tasya'ub atau menjadi sya'ab, lalu menjadi Sya'ban, sabana-mana berpencar-pencar orang. Apa nama bulan Sya'ban. Dibakukan bulan itu dalam agama bulan yang ke-8 bulan Sya'ban. Dan bulan ke-8 itu termasuk bulan yang banyak sekali keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Sehingga Nabi menyampaikan ikulah bulan banyak dilalaikan orang tentang fadilah, tentang keutamaan dan tentang amal-amal saleh. Dalam hadis riwayat Imam Nasai misalnya. Hadis itu Imam Nasai nomor hadis 2357. 2357 berbunyi Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, berkata, "Ageceknya ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhri ma tasumin Sya'ban." Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya bahwa engkau banyak mana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kadang-kadang hampir sebulan penuh. Sementara di bulan-bulan lain tidak sebanyak engkau berpuasa. Batu Rasulullah. Jawaban beliau, qal zalika syahrun. Bulan Sya'ban ko syahrun, bulan yang yaghfulun nasu anhu, bulan yang lalai, bulan yang dilengahkan, yang diabaikan oleh manusia. Itu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Maka bernamalah bulan Sya'ban ko bulan yang sering dilalaikan, diabaikan, dilengahkan, dicaya hansen oleh banyak orang. Padahal yang mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah dan berbagai macam hal. Cuma orang banyak malengah hansen, mengabaikan saja. Itu makanya yaghfulun nas. Syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Betul. Wa huwa syahrun. Di bulan Ramadan ko, di bulan Sya'ban ko adalah bulan turfa'u fil a'mal. Bulan yang turfa', dinaikkan, dilaporkan, dinaikkan. Pada bulan ko amal-amal.
amal-amal manusia kepada ila rabbil alamin, kepada Allah Rabb sekalian alam. Perlu kita catat seketik bahwa ada 3 pelaporan amalan namanya. Ada 3. Yang pertama laporan amalan harian. Kau pagi sore kau. Asar, subuh. Asar berkumpul malaikat-malaikat, malaikat yang bertugas di siang dan malaikat yang bertugas di malam berkumpul di waktu asar. Timbang terima, serah terima setelah asar. Maka malaikat yang bertugas siang melaporkan semua amalan-amalan. Jadi siapa yang ikut salat asar masuk laporan sehari itu. Meskipun Allah tidak butuh laporan, karena Allah maha mengetahui, tidak butuh laporan. Cuman itu loh SOP-nya. Isiana satu salat asar berjamaah-jamaah di musala, di musaji, di surau salat asar atau berjamaah lah, masuk ke dalam laporan hari itu, dilaporkan oleh malaikat. Maka malaikat penjaga malam tugas, malaikat zamannya itu, di waktu subuh turunlah malaikat penjaga siang, dan malaikat penjaga malam siap-siap lo ke melapor. Siana satu salat subuh berjamaah masuk laporan malam. Aku sianu aku masuk laporan. Jadi silih berganti, ya ta'aqab, silih berganti malaikat datang. Itu malaikat yang melaporan catatan-catatan amalan hamba pagi sore. Namanya laporan harian. Dengan catatan Allah tidak butuh laporan. Tidak perlu dilapor-laporkan kepada Allah. Allah maha tahu sadu Allahnya. Cuman itu kerajaan malaikat. Dan itu kerajaan malaikat tentu dijalankannya tugasnya. Kemudian namanya amalan pekanan, mingguan. Mingguan dilaporkan Senin Kamis. Senin Kamis. Makanya Nabi memilih puasa Senin Kamis. Alasannya beliau senang. Beliau suka amalan beliau dilaporkan. Beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Senin Kamis. Siana bisa, siana mampu, siana sanggup, siana ada waktu peluang, puasalah Senin Kamis. Itu puasa Nabi Muhammad. Dan beliau kasih keterangan, saya suka amalan saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Senin Kamis. Dan Senin Kamis lo pintu surga dibuka. Dan setiap Senin Kamis lo nanti Allah mengampunkan dosa-dosa. Kecuali dosa orang yang ada syahna. Anan syahna dosa orang nan ada permusuhan, pertikaian, perselisihan antaranya bersaudara. Antara sesama kaum muslimin. Tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2565. Dibuka pintu-pintu surga. Yaumal Isnain, hari Senin. Yaumal Khamis, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampunkan dosa siapa saja daripada kaum muslimin. Setiap Senin Kamis Allah akan mengampunkan dosa siapa saja daripada kaum muslimin, asalkan dia tidak melakukan kesyirikan. Ya? Dan juga illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan Allah tidak akan mengampunkan dosa
itu dosa rajulan, seseorang yang antara dirinya dan saudaranya, baik saudara senasab ataupun saudara sesama muslim, ada syahna, ada permusuhan, namanya syahna. Shin, ha, nun panjang dan hamzah, syahna. Ada permusuhan. Jadi selama orang bermusuhan, saling berbencian, sakit hati, tidak tegur sapa, maka selama itu tertunda ampunan dosanya. Lalu yuqal, dikatakan kepada malaikat, anziru hazaini hatta yastaliha. Dua orang yang saling bermusuhan kok, yang saling tidak berkesapaan, saling benci-benci belakang-belakang, tangguhkan dulu untuk melaporkannya, ay malaikat. Hatta yastaliha, sampai kedua-dua islah. Islah itu berdamai beliau. Anziru hazaini, tunggu dua orang kau. Anziru hazaini, tunggu orang kau. 3 kali Nabi ulang. Berarti selama orang kau bermusuhan, tidak bertegur sapa, saling benci, maka hari Senin, hari Kamis ditunda pengampunan dosanya. Pengampunan dosanya. Ini catatannya tadi, laporan amalan mingguan dilaporkan kepada Allah Senin, Kamis. Nabi berpuasa Senin Kamis, beliau senang amalan beliau dilaporkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Dan dibuka pintu-pintu surga Senin Kamis. Allah ampunkan dosa siapa saja daripada kaum muslimin Senin Kamis, kecuali dosa orang yang syirik. Kalau dia tidak minta ampun dan tobat, tidak diterima, tidak diampunkan dosa. Kecuali dosa orang yang ada syahna, ada permusuhan antara dia dengan saudara sesama muslim, ditunda ampunan dosanya. Nabi ulang 3 kali, tunggu 2 orang kau lah belok. Kalau lah belok, baru laporan kepada dia. Kalau tidak. Itu bahayanya. Kemudian yang ketiga, ada namanya laporan tahunan. Laporan amalan tahun kau di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Salah satunya Nabi kau, karena beliau senang mula amalan beliau, amalan tahunan beliau dilaporkan kepada Allah. Beliau sedang berpuasa, sehingga banyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir penuh di bulan Sya'ban. Itu Rasulullah, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi Sya'ban min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala muncul, menampakkan diri di malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqi. Lalu dia ampunkan dosa semua makhluk-makhluknya yang patut, yang pantas untuk diampuni, kecuali orang yang musyahin. Ana musyahin, orang yang masih tidak belok yo, saudaranya sesama muslim. Sembayang yo, kamu salah yo. Encik yang berdua, encik yang berungu, encik melengoh, encik dah menceliak. Awak ruka dona membudua si menceliak orang bangisen ada juga. Mudah-mudahan tak awak kau. Jadi kenapa beliau suka berpuasa dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Jawaban beliau, ikulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Di samping itu, beliau senang amalan beliau dinaikkan, dilaporkan kepada Allah. Beliau dalam keadaan fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaib. Saya suka, saya senang amalanku dilaporkan kepada Allah, ana shaim, sementara saya sedang berpuasa. Intinya
sian ingin, ada waktu, ada kesempatan, ada amuah, perbanyak salah puasa di bulan Syaban. Tanpa memilang-milang, tanpa menghitung-hitung. Tapi jangan sebelah benua. Jalan di ujung-ujungnya, tak boleh di ujung-ujungnya. Dan seterusnya. Balik kita ke pakai kaji. Apa angka kaji, Wak? Kini kita lah berada di bulan Syaban. Bulan yang ke-8. Asa mulo, sabara mulo mengko banam bulan ko bulan Syaban. Arti Syaban itu berpisah-pisah, berpencar-pencar, bercarai-carai. Mereka agiah nama bulan Syaban ko sesuatu dulu kala, karena mereka di bulan ko berpencar-pencar mencari rezeki, mencari penghidupan. Bahkan ke gua-gua kamasnya berpencar-pencar orang Arab sesuatu. Mereka kasih salah namanya ko bulan Syaban, bulan bercarai-carai, bulan berpencar-pencar, bulan berpisah-pisah setelah mereka bertemu di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Sebab di bulan Ramadan mereka lah tiba di musim panen membakar nak kama-kama leh. Itu namanya Syaban. Tetapi bulan Syaban ko dalam Islam mempunyai keistimewaan, keutamaan. Banyak keistimewaan, banyak keutamaan sehingga dek ndak tahu atau ndak muah tahu, orang-orang banyak yang lalai. Itu hadis tadi, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Syaban ko bulan di mana manusia banyak na lengah, banyak na nabai, banyak na malaihan sen. Karena banyaknya amalan-amalan, banyaknya fadilah-fadilah, banyaknya hal-hal yang berguna, bermanfaat, berpahala kita lakukan sepanjang bulan Syaban. Itu satu pembahasan kita Syaban. Lalu kalau mantun atau kalau begitu, Asen ya, Asen di bulan Syaban ko amalan-amalan dan harus kita perbanyak. Kalau secara umum bulan Syaban ko kita disukai, dianjurkan sangat memperbanyak amal-amal saleh, Asen amal saleh. Itu umum, secara umum. Tingkatkan mutu amalan saleh kita. Tentu saja amalan saleh yang ada dasarnya. Ini kalau amalan tidak ada dasarnya, tidak saleh itu amalan salah namanya. Hati-hatilah kita mengajarkan masalah. Berkali-kali disampaikan guru-guru kita, beramal ko tidak latah doh. Latah ko bahasa bakno, latah. Tagia. Orang mentun, awak mentun loh. Nah beramal ndak tagia. Beramal ko ada dasarnya, ada petunjuknya, ada keterangannya, ada contohnya dari Nabi. Jadi perbanyak amal saleh bukan berarti kita tagia beramal. Ndak. Amalan-amalan, ibadah-ibadah nalah ditunjukkan dituntun Nabi, itu kerajukan tingkatkan mutunya, kualitasnya, dan perbanyak selagi masih boleh diperbanyak. Amalan-amalan yang banyak di bulan Syaban. Macam salat, perbanyak salat. Salat lah. Kalau Allah ada salat sunat, ya salat mutlak. Pada dulu makana melihat salat sunat kita bagi dua. Pertama rawatib. Salat yang mengiringi salat fardu. Salat yang mengiringi salat fardu namanya rawatib. Kalau sebelum qabliyah, kalau sesudah ba'diyah, itu rawatib. Kemudian ada salat namanya salat mutlak. Salat yang tak ada hubungannya dengan salat fardu. Salat lapih. Salat mutlak, kita ingin salat set. Ingin salat set. Tidak tahu itu yang jumlahnya, berapa tak? Nyo ada salat ko yang terikat, muqayyad. Nah muqayyad ko terikat. Terikat dengan sebab tertentu. Sekecil kita masuk ke situ. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak ko lapih set.
Ndak ada kait mengai, ndak ada sangkut menyangkut, ndak ada hubungan-hubungan. Yo katu indak, yo tampai indak, yo peristiwa tidak, yo sebab-sebab tertentu tidak. Namanya mutlak lapih. Adulun salat ko muqayyad nan basangku basau berhubungan batalian yo sebab. Contoh nan muqayyad ko. Duha. Salat gitu. Dikaitkan yo katu. Namanya salat duha. Atau syuruk ketika matahari lah naik lah muncul matahari bikolah naiknya kate 10 minit atau 15 minit salat sunat syuruk atau isyraq ia dikaitkan dengan matahari. Ndak hujan-hujan hari salat kita kama kaitnya kami minta hujan nama istisqa itu bakait muqayyad. Ragu memilih. Ndak milih nan petang dah selesai. Memilih ragu wak bimbang wak dia pilih. Nan elok kah? Lalu kita minta kepada Allah salat kita istikharah dikaitkan dengan keraguan awak. Gerhana matahari dikaitkan dengan matahari. Gerhana bulan dikaitkan dengan bulan. Atau jaga lalu dikaitkan dengan jaga lalu bernama tahajud. Atau jumlahnya witir ganjil, witir namanya. Itu namanya muqayyad. Dikaitkan dengan salat fardu rawatib namanya. Itu dikaitkan dengan masuk masjid. Datang masjid. Dikaitkan dengan salat wudu. Salat sunat wudu. Kama wa kaitkan bernama muqayyad. Muqayyad. Nama muqayyad kolah do ketentuan. Ndak boleh tukar, ndak boleh tukar. Ndak boleh kurang. Pas waktunya, tampaknya keadaan. Muqayyad. Muqayyad nah. Di luar itu namanya mutlaq. Lapih Ustaz. Ndak salat pun lapih dah. Ndak do bersau-sau, ndak berkait-kait, ndak bersebab-sebab atau ingin salat Ustaz. Berapa jumlahnya? 2. Tun? Talak je. Badu boleh. Tu talak ditambah 2. Bila ketunya bila ingin. Bila ndak bila terkena doh. Terkena serang sawah aku salat. Bila ingin. Bila ingin. Di bulan Syaban banyak kalau kita lah kerajuan salat-salat lain kita inginnya beribadah. Boleh salat mutlak. Kecuali di 3 waktu. Matahari sedang keluar namanya tuluak. Kita ambil matahari ini. Ambil semua matahari itu. Aku mataharinya. Aku namanya tuluak. Muncul. Tuluak muncul. Muncul kau di timur, bernama syuruk. Syuruk itu timur. Muncul, salah muncul, syuruk itu timur. Jadi bukan sama tuluak syuruk. Tuluak matahari tapi syuruk tampaknya. Itu makanya timur kepada masyriq. Tuluak kata. Ala keluar, ala naik. Naik ketik 10 minit atau 20 minit isyraq. Salat salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk. Ketika matahari sedang katih kau nak boleh salat. Sedang keluar kau. Anda boleh salat. Kau namanya larang mutlak. Karena para penyembah matahari sedang menyembah-nyembah Tuhan yang jaga lalu. Keluar. Ada ketika matahari tengah langit. Tengah langit. Tak ada bayangan. Ke timur tak ada bayangan. Ke barat tak ada. Cako, kemana bayangan? Ke barat. Ma barat sinan. Sinan barat. Matahari sikuah. Sinan bayang. Kini ko matahari tengah. Istiwa namanya. Tengah. Tapi tak ada bayangan. Beko taglinci bayangan. Ke timur. Masuk zuhur. Jadi kalau matahari tengah-tengah tu, tak boleh. Tu narako sama kejolak. Kita kecil orang wak taglinci matahari. Kalau matahari taglinci kiamat negeri. Cuma istilah nosen. Taglinci. Taglinci bayangan.
Bayangan matahari lah mengarah ke barat, tentu bayangan ke arah timur. Masuk namanya zawal. Kalau masuk zuhur zawal. 12.35 zawal. Tak perlu kita mencukuk-cukuk keluar leh. Lah percaya kawan kadi kita. Orang tak percayanya ketika Ramadan ke masuk cik, ketika Syawal cik. Nanti tak percaya orang ke digital, ke hisab. Mencari orang keluar. Kalau hari-hari biasa, percaya seorang. Kalau buku percaya seorang. Ke sahur baca. Tapi ketika ke puasa, cari. Sebab dana lah dulu betul. Kamu apa cik? Matahari tengah. Matahari terbenam. Proses terbenam. Mulai matahari ko hilang cik-cik. Namanya gurub. Gurub. Lawan syuruk. Gurub. Gurub syamsi terbenam. Sampai terbenamnya maghrib. Maghrib sampai terbenam. Lewat barat. Maghrib. Sampai waktu maghrib. Sampai terbenam maghrib. Sedang terbenam gurub. Tak boleh salat. Kalau kita masuk masjid. Musala maghrib. Entah. Duha. Zuhur, masih kok kontaknya namanya. Zuhur, asar, dan situ pada maghrib. 8 balik sampai 1. 8 balik sampai 1. Masuk kita ke musala. 8 balik sampai 1 itu menurut ahli hisab itu matahari sedang proses tabanam. Tidak boleh salat. Tatul masjid ini boleh ada? Tidak boleh ya. Yang boleh kau sesudah sah menjelang matahari sedang terbenam. Mencari matahari ini. Terbenam ni juga. Kalau sudah sah tak masalah. Namanya salat tahiyatul masjid kau salat bersabab namanya. Kecil mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Salat sunat yang bersabab boleh sesudah asar. Tapi kalau matahari sedang tidak boleh. Kau sedang terbenam. Tak tahu kami itu. Itu aku bagi tahu. Dia tak tahu kami itu. Kau tahu kami tak bagi tahu. Tapi namanya 3 larang mutlak. Mutlak. Sedang keluar. Sarangnya tengah. Sedang. Salat maghrib sen. Dah terbenam. Salat luar sen. Dah tergelincir. Salat subuh sebelum keluar. Ini salat wajib sen. Dah sudah terbenam. Jadi kalau kita masuk masjid sebelum waktu proses itu, tetap masjid boleh. Masuk masjid jam 5 boleh. Masuk surau waktu 41, masuk jam berapa kini jam 6.30, masih boleh. Tapi kalau lah mendekati 6.41, taruhlah 6.39, 38, itulah mulai proses. So kalau sampai 1 itulah masuk maghrib. Berarti lah selesai terbenam. Berarti sabalunnya 5 minit. Kalau maghrib itu masuk sampai 1, masuk kita musala. Kira-kira 6.36 misalnya, 35. Itu tidak ada. Hati-hati, so itu berproses. Proses terbenam. Kalau 6.30, oke. Nah, aku namanya basabab namanya itu. Kalau mutlak, karena mutlak, tidak ada sebab-sebab. Sebabnya ingin set, ingin beribadah, ingin memperbanyak salat, ingin menumbuk-numbuk salat kita yang kurang-kurang sesuai, diperbanyak salat sunat mutlak. Bagi yang ke Makkah, bagi yang ke Umrah, kun yang diperbanyak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salat biasa tidak bisa perbanyak. Salat wajib tidak bisa perbanyak. Salat ratib tidak bisa perbanyak. Nah, dia bilangnya. Salat malam lah, dia bilangnya. Kan? Salat duha lah, dia bilang. Salat syuruk lah, dia bilang. Tapi salat mutlak, perbanyak. Di bulan Syaban, perbanyak amal-amal saleh. Perbanyak puasa, perbanyak salat. Salat lah, yang cakap. Kalau terkerjaan salat muqayyad, kita tiba di surau, di musajid.
Misalnya kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, ingin kita sudah dua, kita tidak ingin pulang dah. Lah selesai rawatib, tambah 2 empek, boleh ya? Awak ingin salat, mutlak selesai. Atau masuk ke musalah, jam 12 lah tiba awak di musalah. Pada waktu itu masuk jam 12 lah 30 sekian. Datang masjid, lah temangal lah. Salat mutlak. Itu nama mutlak. Berapa? 2. Kau talak je? 2. Talak je? 2. Mutlak. Jadi yang pertama, di bulan Sya'ban ko bulan dinaikkannya amal. Bulan latihan untuk menghadapi Ramadan. Perbanyak amal-amal saleh. Amal saleh itu sambuah. Termasuk perbanyak sedekah, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak berbaik-baik. Pokoknya amal-amal saleh. Itu satu. Yang kedua, perbanyak puasa. Bara, tidak detong bara. Penuh, Jan. Hampir penuh boleh. Kalau puasa 20 hari, puasa lah. Atau bila tekau siang puasa siang, puasa Sya'ban. Karena tidak ada bilangan tertentu. Intinya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu lain longgoknya berkau nisfu Sya'ban namanya. Kini ko bulan. Kalau nisfu Sya'ban nanti kita jalih lo nisfu Sya'ban. Kini ko Sya'ban nusen dulu. Nan nisfu ko separuh bulan. Nisfu Sya'ban. Nah kini ko kita lo masuk separuh nulai. Sya'ban. Sya'ban berarti kalau kita lanjut sen puasa biasa bano kami Senin jadi. Senin kami. Tapi kita niatkan banyak puasa bulan Sya'ban 2 lepek. Senin Kamisnya lah biasa. Senin Kamisnya di bulan Sya'ban. Tidak usah baca-baca niatnya tu. Kau ya Allah, kau di samping Senin Kamis, kau mau puasa Sya'ban, tidak usah kita tahu kepada Allah. Jadi tara mana kepada Allah. Atau puasa Nabi Daud bisa. Atau bila ingin saya puasa. Kau di bulan Sya'ban kita latih puasa. Sebab bulan Sya'ban kau namanya tiba di salat sunat rawatib qabliyah. Yang ini ya. Salat sunat kan ada rawatib. Rawatib ku 2. Sebelum namanya qabliyah. Kalau sesudah ba'diyah. Guna qabliyah pemanasan, latihan. Beko lah paneh mesinnya beko. Lapas salat wajib. Salat wajib. Nya kalau tiba-tiba saya salat wajib, wak nak siap kondisi wak perubahan dari cakok kerajo dari langsung saya salat ndak apa. Tiba masuk gigi ndak nyaman. Itu makanya wak sudah kerajo, datang di kantua, datang di langsung saya salat. Ndak suasananya ndak pas. Dimulai dulu dengan berwudu, mendekatkan diri. Boleh berwudu, bersuci, berluak, salat sunat. Salat sunat itu namanya mansuan-sua perubahan suasana dari wak karajo cakoka ke wilayah spiritual. Sudah spiritual. Lah mantap eko, tiba di salat wajib wak pas lah klop. Itu nan qabliyah sebelum salat. Tiba di Ramadan mentelo qabliyahnya Sya'ban. Lah kita ansu-ansu punya puasa bulan Sya'ban lah panehnya, lah jalannya lah lunak lah segala macam. Nanti bulan Ramadan lah lasuah sen. Tahu lasuah? Lah lasuah sen lah. Ndak perlu berasan lagi ko puasa tua ko mah. Puasa tua ko menjadi anu bana, menjadi apa? Menjadi palaka bana. Ndak payah gini puasa tua. Jadi orang kalau terbiasa puasa bulan Sya'ban, apakah Senin Kamis, sehari puasa sehari tidak atau banyak puasa sen, nyolah linci sen. La linci tiba di Ramadan nyolah masuk sen.
lah suasananya lah pas. Kira mentun. Lah serentai sebenarnya. Kalau pernah mandi ke Yange ke Solo, nggak boleh mambu sekali itu. Pinzan doanya. Dikacuk-kacuk aja dulu. Kaki dulu, rendan-rendan tangan dulu basuh-basuh. Alasannya lah mengenal nyawa Yange, ansuan-ansuan merendam. Beku mana madam? Akhir-akhir mentunan Sya'ban. Jadi Sya'ban latihan untuk menghadapi Ramadan dengan memperbanyak amal-amal saleh di samping amalan dinaikkan. Berarti apa so? Tiap so, ndak takaunya ndak wajib lah dah. Ini sunat. Cuman di tong angku-angku rugi pak. Kita ndak latihannya, orang latihannya ndak latihan berbeda mah. Tiba di bersepeda saya lah payah. Orang dalam biasa latihan aman sih. Awak sekali keluar langsung kencang, sakit anu wak. Sakit betiwaknya. Itu amalan. Dan boleh kita minta seminit lagi. Sebab di ketua terlambat datang kita minta seminit lagi. Bulan Sya'ban ko namanya bulan Syahrul Qura. Al-Qura ko bulan pembaca Al-Quran. Mereka bilang kana yukhal. Mereka mengatakan para ulama-ulama menyebutkan bahwa Syahrul Sya'ban Syahrul Qura. Bulan Sya'ban ko bulan membaca Al-Quran. Itu melatih diri memperbanyak baca Quran. Tiba di bulan ko, mana Syahrul Quran. Ini namanya bulan membaca Quran, perbanyak membaca Quran atau menghafal Quran atau mendengarkan Al-Quran. Nanti tiba di Ramadan lah linci biasanya banyak baca Quran. Dan dengan begitu para ulama-ulama dulu mereka di bulan Syaban ko banyak sekali bergulat dengan Al-Quran. Bergulat itu maksudnya Quran ko banyak mereka baca, mereka ulang, mereka dengarkan di bulan Syaban. Karena itu termasuk amal saleh. Di samping itu latihan. Latihan tinggi nilainya sehingga mereka katakan di bulan Syaban ko bulan menyiram. Bulan Rajab bulan menanam, namanya Syahrul Zara, bulan menanam. Kalau Syahrul Sya'ban bulannya bulan Syahrul Suqi Zar, bulan di mana orang ketika itu suki menyiram tanaman. Tiba di bulan Ramadan hasadi zara, memanen tanaman. Tengah panen salah. Jangan sampai kita di bulan Sya'ban kini lah masuk lah berhari perbanyak amal saleh, dan di samping itu perbanyak salat, puasa, dan perbanyak baca Quran. Ansur-ansur banyak-banyak buat baik, ansur-ansur kurang-kurang makan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah hilangkan permusuhan. Habis ni. Sebab selagi masih ada permusuhan, Senin Kamis tidak diampuni. Apalagi lah masuk laporan amalan tahunan. Laporan amalan tahun kan di bulan Syaban. Takut wak, jangan-jangan pending dulu. Pajak aku Yusanu itu nak belok. Nyo tak belok, kesian tak mau belok. Awak lah mau belok, nak mau salah no. Mending. Ya lepas ni belok ni berdua sen. Entah salah wak, berdua sen. Sembayang rajin pun berdua sen je wak. Pada wak sen wak. Nyon salah. Nyon salah. Nyon mendapat benderanya. Walah turun bendera tak agaknya kan. Mantun ke jiwa malam kini kau. Tapi nak ragu. Nak kan habis jiwa. Setidak-tidaknya gambaran sederhana tentang Sya'ban. Ba'a mangko bernama Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Itu setidak-tidaknya bulan Sya'ban, bulan pemanasan, bulan latihan sebelum datang bulan Ramadan.
Maka perbanyak amal saleh, ansu-ansu memaaf-maafkan elok-elok. Kemudian latihan untuk banyak berpuasa, banyak salat, banyak baca Quran, zikir, tobat, istighfar dan segala macam. Itulah kaji kita. Tulisannya lagi, silakan bagikan tulisannya. Dan nambah sampai kini ko lah 2 tulisan baik. Tinggal membaca salah. Bawa pulang baca. Sekian kaji kita malam hari kini. Tolong saya bagikan ke makna. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.